hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu wa rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di sore ini kita bisa bertemu kembali di dalam salah satu majelis yang Allah janjikan terhadap para penghadirnya, yaitu kelapangan di dalam hidupnya dan juga rahmat Allah, serta juga selalu dinaungi oleh para malaikat, ya. Karena itulah pada hari ini kita akan melanjutkan lagi dari pelajaran kitab At-Tauhid. Sekarang sudah masuk ke bab 39, ya. Bab 39 tentang berhakim kepada selain Allah Ta'ala. Baik. Di bab sebelumnya kita membahas tentang menaati para umara dan ulama dalam mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, ya. Maka hubungannya dengan bab ini adalah bagaimana di dalam hal tersebut terdapat beberapa perkara yang diantaranya yang termasuk mengharamkan yang halal adalah berhakim, ya, kepadanya. Berhakim itu menjadikan suatu hukum, ya, suatu hukum dengan undang-undang atau dengan dalil misalnya. Itu bisa jadi ketika benar maka syukurlah, gitu. Tentu dia sudah menegakkan kebenaran. Tetapi ketika batil, ya, salah menafsirkan, salah menjelaskan, sampai salah menghukumi, itulah kebatilan yang harus kita perbaiki, ya. Dan harus kita memberikan nasihat atas kemungkaran tersebut agar di suatu saat nanti akan menjadi kebaikan. Itulah yang hendak menjadi substansi di bab 39, ya. Berhakim kepada selain Allah dan Rasulnya. Yang bagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa berhakim juga harus sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sehingga akan jelaslah kebenaran itu dan menjadi maslahat bagi manusia. Dan seseorang mengetahui perkara hukum itu harus menegakkannya dengan keadilan, ya. Harus menegakkannya dengan keadilan. Karena itu
Hukum banyak ya. Hukum misalnya ya, hukum sholat itu juga salah satunya ya. Hukumi tentang akidah itu salah satunya juga. Terus juga nanti hukum tentang peradilan, tentang kriminal misalnya, tentang pernikahan itu semuanya ada hukumnya. Semuanya komplit ya. Sampai yang terkecil yaitu hukum ketika di WC ya. Jadi ada seorang sahabat yang ia tadinya Yahudi ya, namun membaca dan mendengarkan penjelasan Nabi tentang hukum-hukum di dalam WC, dia merenung sehingga bagaimana ia mengetahui bahwa Islam ini sangat luar biasa ya. Semuanya dijelaskan. Jadi hukum yang terkecil ya, hukum yang ketika kita masuk WC ya gitu. Itu dijelaskan ya. Diterapkan enggak gitu ya. Nah itu ya. Sekarang sudah jarang ya diterapkan hukum masuk WC ya gitu. Masuk WC gimana aja gitu ya. Udah bebas sekarang gitu. Sehingga sudah hilang adab-adab seperti itu ya. Masuk WC asal-asalan gitu ya. Yang penting buang air, banjur aja gitu kan. Tapi tidak menerapkan adab-adabnya. Bahkan WC-WC ya. Mohon maaf ini ya, WC-WC bukan hanya WC di kereta ya. Tapi WC di masjid kadang-kadang itu ya baunya wah luar biasa itu. Iya, tidak dibanjurkan. Kadang-kadang bau, kadang-kadang bau itu kan dibiarkan saja gitu ya di masjid itu. Sampai beberapa hari itu dibiarkan gitu. Di masjid-masjid tertentu itu ya. Sampai ada laba-laba itu ya, luar biasa itu. Nah, itu hukum yang terkecil nih. Apalagi hukum yang terbesar ya. Hukum di negara ya jelas itu. Hukum di dunia itu jelas gitu ya. Siapa yang berhak jadi pemimpin itu dibahas ya di dalam Islam. Kemudian siapa menteri-menterinya itu dibahas di dalam Islam ya. Siapa yang berhak gitu. Maka Islam itu sungguh agama yang indah gitu. Yang sudut keindahannya pasti akan terasa ketika kita mengetahui keindahannya ya gitu. Nah, pernah nyoba kopi gitu ya? Nah, pernah. Kalau kopi itu hambar ya, tidak ada rasanya, pasti kita nggak suka ya gitu. Kopi amis ente gitunya, asin man teu mungkin gitunya, asin gitu. Lada komode. Kalau misalnya tidak manis gitu ya, kita nggak suka ya kopi itu ya gitu. Sambal kalau tidak lada kita tidak suka ya gitu. Garam kalau tidak asin kita tidak suka ya gitu. Begitu juga ketika Islam ya, kita tidak merasakan keindahannya, merasakan kesejukan ketika menerapkan hukumnya, maka tidak akan terasa Islam itu. Maka inilah bagaimana value ya, nilai dari keislaman. Sungguh sangat indah. Begitu juga ketika hukum itu ditegakkan sesuai apa yang ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, itu pasti akan terasa indah ya gitu. Kita lihat bagaimana hukum-hukum zaman sekarang ya gitu. Itu jarang sekali ya yang menggunakan hukum-hukum Islam ya gitu. Ya
mudah-mudahan ya nanti ada sikap ke depan ya, perilaku ke depan untuk menuju hukum Islam termasuk di negeri kita yang tercinta ini ya. Walaupun tentunya yang menentukan kembali kita hanya memberikan kritikan ya, nasihat dengan baik ya, sepenuhnya ya kembali pada pemerintah ya gitu. Karena itu wajib ya menghadirkan pemimpin-pemimpin yang mengetahui ilmu agama ya gitu. Nah, disinilah pentingnya hukum di dalam Islam. Jadi Islam tidak hanya sekedar sholat, zakat, saum, itu sudah rutin ya gitu. Tapi bagaimana ketika menegakkan yang hak dan mencegah kemungkaran gitu. Tidak hanya mengajak sholat, mengajak ngaji ya, itu sudah rutin ya. Tapi sudahkah kita menegakkan hak pada diri kita? Minimalnya pada keluarga kita ya gitu. Ada misalnya anak gitu ya, susah belajar, kita kasih punishment gitu ya, dengan cara yang baik. Sudahkah melakukan seperti itu ya? Mencegah kemungkaran misalnya, ada anak pacaran misalnya, kita sudah belum mencegahnya? Ya, ini kan sesuatu yang langka ya gitu. Orang rajin ke pengajian, kata-katanya manis ya, semanis madu gitu ya. Jadi semanis madu gitu, semanis syair gitu ya. Tapi ketika anaknya tidak berbuat baik, pacaran misalnya ya, berduaan dengan lawan jenisnya yang bukan mahram, nah gitu, dia tidak mau menegurnya gitu ya, tidak mau menasehatinya. Nah, sudahkah kita menegakkan hukum itu ya? Jangan kita langsung ya berbicara, oh ini negara sekarang ini ya dipimpin oleh seorang si fulan, kemudian ingin melengsarkan gitu ya. Nah, itu bukan jalan yang bagus gitu ya dalam Islam. Kita lihat dulu kondisi keluarga kita. Nah, itulah bagaimana hukum itu harus ditegakkan dengan cara yang tepat ya gitu. Tidak hanya dengan semangat ya. Baik ya, sedikit lagi ya. Ya, baru mukaddimah ini ya. Baru mukaddimah, saya belum masuk ke dalil ya. Dalilnya panjang ya. Surah An-Nisa ayat 60 gitu ya. Di Al-Qur'an ini cuma 4 baris ya gitu. Kalau di kitab tauhid berapa baris nih ya? Ya, nanti ya. Kita sedikit demi sedikit ya. Baik, ada beberapa dalil yang dijelaskan di dalam bab ini ya oleh Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi ya. Beliau mengutip ayat dari surah An-Nisa surah ke-4 ya. Ayat ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Tidaklah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku ya bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelummu. Yuriduna ay yatahakamu ila tagut wa qad umiru ayyak furubih, tetapi mereka
masih menginginkan ketetapan hukum kepada togut ya. Padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari togut tersebut. Wa yuridus syaitanu ayyudillahum dolalam ba'ida. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Dijelaskan di sini ya bahwa tentang ayat ini, ayat yang menjelaskan orang yang mengaku-ngaku ya, mengklaim ya, beriman pada Allah dan kitab-kitabnya, tetapi justru mereka berhukum pada togut ya. Apa itu togut? Togut itu kan umum ya. Togut itu dari kata togo ya. Togo itu bukan biskuit ya. Biskuit Togo itu ya. Togut itu ya. Dari kata togo, artinya melampaui batas ya. Melampaui batas, berlebihan. Itu arti togut secara bahasa. Secara istilah, ya melampaui batas itu maksudnya mengadakan ibadah sesembahan kepada selain Allah dan berhukum kepada selainnya. Yang kalau misalnya dalam ibadah itu ya ridho untuk menyembahnya dan si yang disembah juga ridho gitu. Contoh setan ya. Setan itu, iblis itu togut ya. Sebab yang menyembahnya ridho ya, si setannya juga ridho gitu. Itu contoh ya. Nah, itu togut ya. Artinya togut di sini yang dikhususkan adalah tentang hukum ya. Berhukum kepada selain Allah itu juga berhukum pada togut ya gitu. Seseorang ridho pada hukum tersebut, kemudian orang yang menetapkan hukum-hukum itu, para syaitonnya itu ridho. Nah itu togut ya. Maka inilah yang diancam pada ayat ini ya. Wa qad umiru ayyakfuru bih, padahal sudah diperintahkan kepada mereka untuk mengingkarinya, untuk mengkafiri tagut itu ya. Tetapi ada godaan setan, wa yuridus syaitanu ayyudillahum dolalam ba'ida. Setan itu bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Kita baca dulu ya tafsirannya sebagai penutup ya kajian pertama bab ke-39 ya. Oh ini masih panjang ternyata ya. Ya. 2 ayat deh. Kita jelaskan saja ayat 60 dulu ya. Jadi di sini kandungannya penjelasan tentang ayat yang ada di dalam surah An-Nisa ya. Yang di dalamnya terdapat keterangan yang bisa membantu untuk memahami makna togut ya. Di sini ada ya keterangannya. Bahwa ayat ini menunjukkan kewajiban berhakim kepada kitabullah ya dan sunnah Rasulullah dan menerima hukum keduanya dengan ridho dan tunduk. Barang siapa yang berhakim kepada selainnya berarti berhakim kepada togut apapun sebutannya, dan menunjukkan kewajiban mengingkari togut itu ya, serta menjauhkan diri dan waspada terhadap tipu daya setan, dan menunjukkan pula barang siapa nanti yang
diajak berhakim dengan hukum Allah dan Rasulnya, haruslah menerima gitu. Kalau menolak dia munafik. Nah itu. Dan adapun dalih yang dikemukakan seperti menghendaki penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna bukanlah merupakan alasan baginya untuk menerima selain hukum Allah dan Rasulnya. Nah itu ya, yang pertama dari penjelasan tentang berhakim kepada togut ya, atau kepada selain Allah dan Rasulnya. Insya Allah nanti kita lanjutkan dari bab ini di penjelasan kitab Tauhid selanjutnya. Dan besok kita lanjutkan lagi penjelasan tentang akhlak Nabi ya. Segitu saja dahulu ya. Wal afu minkum, barakallahu fikum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.